أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang kami hormati, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, dan segiannya lah Ramadan itu sudah membekas di hati kita, di jiwa kita. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, sehingga hasilnya bisa kita rasakan setelah bulan-bulan setelah Ramadan. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kita akan mencoba mengupas tentang jiwa. Di dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebut kata jiwa atau nafs sampai 279 kali Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Jiwa itu ada ya tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu jiwa amarah. Jiwa amarah itu akan mendorong manusia untuk berbuat sesuka hatinya. Dia akan memperturutkan emosi dan nafsunya. Dia tidak peduli apakah orang akan dirugikan atau dirinya sendiri dirugikan oleh perbuatannya. Jiwa amarah ini bagaikan hidup tanpa bingkai. Dia akan lebih cepat tertawa sesuka hatinya, dan dia juga akan marah sesuka hatinya. Dampaknya dia tidak pikirkan. Itulah jiwa amarah. Dan bahkan jiwa amarah itu termaksud juga akan melepaskan tentang nafsunya. Dia tidak peduli tentang aturan-aturan atau bingkai-bingkai yang telah ditentukan oleh agama kita. Yang kedua, jiwa lawamah. Jiwa ini adalah orang yang memiliki jiwa yang labil. Dia bisa berteman dengan orang baik, dia akan menjadi orang baik. Apabila dia berteman dengan orang jahat, dia akan menjadi orang jahat. Dia susah untuk mengontrol emosinya. Alangkah baiknya orang jiwa yang memiliki jiwa lawamah ini berteman dengan orang-orang baik dan selalu mengikuti kajian-kajian sehingga dia mampu untuk merem dirinya. Dan tidak sedikit dari cerita-cerita atau hikayat yang kita dengar, yang kita lihat, bahwa orang itu akan cepat insafnya di saat emosi-emosinya sangat tinggi. Seperti cerita Malin Kundang, mana ada seorang ibu yang akan marah pada anaknya, tetapi di saat emosinya sudah tidak terkendali, akhirnya dia juga ada sumpah serapah untuk anaknya, sehingga anaknya dikutuk menjadi batu. Walaupun itu cerita legendaris, tetapi ini menjadi introspeksi bagi kita. Kita harus bisa menguasai jiwa kita. Kita harus bisa menahan emosi kita. Kita harus bisa memanage emosi kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucap, itu terkontrol. Nah, untuk mengontrol itu, kita perlu dukungan, kita perlu berteman, kita perlu nasihat, dan kita perlu ada kajian-kajian yang bisa melunakkan hati kita. Lanjut kepada jiwa yang ketiga, yaitu adalah jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah, jiwa yang mampu dikontrol, dibingkai oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, kita semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semuanya itu kita kendalikan, dibawa oleh nafsu mutmainnah. Ada tertulis dalam yang memanggil orang-orang yang mempunyai jiwa mutmainnah
dengan sebutan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golong hamba-hambaku yang masuk ke dalam surgaku. Para pemirsa yang saya hormati, adakah harkat atau keinginan atau tujuan kita selain dari mendapatkan ridho Allah? Ridho Allah adalah ridho atau keinginan yang tertinggi dari seorang hamba. Tidak ada lagi yang melebihi dari ridho dan diridhoi oleh Allah. Itulah tujuan dari kehidupan kita. Siapa yang tidak akan senang dengan panggilan sebutan jiwa yang mutmainnah? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Allah. Tempatnya apa? Berkumpul daripada rasul-rasul di dalam jannahnya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Dan makanya orang-orang yang sudah dipanggil menjadi jiwa mutmainnah, dia akan tertata tutur katanya, seperti dalam keadaan emosi atau amarah pun sekalipun, itu tidak akan keluar kata-kata yang menyakiti dan merugikan baik dirinya maupun orang lain. Sekalipun dia merasa tersinggung, sekalipun dia merasa dirugikan, tapi kata-kata yang keluar tetap kata-kata yang bijak. Contoh yang sangat bisa kita teladani, yang kita bisa lihat dan jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini adalah contoh inspiratif, yaitu ibundanya Imam Sudais. Imam Sudais sejak saat kecil dia selalu bertingkah laku nakal, tetapi apa yang terkeluar dari mulut ibundanya, saya kutuk kamu menjadi imam masjid di Baitullah, yaitu menjadi imam di Masjidil Haram. Akhirnya kutukan itu terbukti. Makanya kita juga jangan sembarangan bicara, sekalipun kita emosi, sekalipun kita marah, tapi bicaralah hal-hal yang positif, sehingga Allah akan dengar, Allah akan ijabah, dan akhirnya kita tergolong orang-orang dipelihara lisan kita, perbuatan kita, amal ibadah kita. Pemirsa yang berbahagia, inilah tausiah singkat untuk mengingatkan kita semua, bukan saja untuk pemirsa tetapi untuk saya yang terutama. Mudah-mudahan panggilan Allah kepada kita tentang jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, itulah harapan dari kita. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa memanage dan bisa mengaplikasikannya setelah bulan-bulan setelah Ramadan. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.